Ada hal menarik yang gue lihat saat Salma berhasil memenangkan penghargaan Rising Star Celebrity semalam. Betapa dia memperlakukan setiap penghargaan itu dengan rasa syukur, rasa bahagia yang sama tulusnya gitu. Kita sama-sama tahu dia udah pernah menang begitu banyak piala AMI, penghargaan musik tertinggi di negara ini, tapi tidak membuat rasa bahagia, rasa terima kasih, rasa bersyukur dia itu berkurang gitu loh. Untuk penghargaan atau pencapaian yang sebenarnya jauh di bawah itu. Kenapa? Karena yang dia syukuri itu adalah esensinya gitu loh. Dia melakukan sesuatu, dia berkarya dan merasa karyanya itu dihargai. Soal gimana selebrasinya, bentuk pialanya, dari mana asalnya, apakah dari penjurian atau voting, dia nggak fokus ke situ gitu loh. Tapi sekali lagi pada esensinya. Dia kalau ditanya pialanya udah berapa, dia pasti nggak inget. Apalagi kalau udah ditambah dengan piala-piala yang dia dapat dari saat kecil. Salma itu bukan orang yang filosofis dari perkataan, tapi justru dari hal-hal semacam tadi. Dari cara dia bernyanyi, cara dia menghargai hal-hal kecil, cara dia merencanakan hidup, memahami tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Kalau kita melihat Salma dari sisi lucunya aja, dari tingkah-tingkah randomnya, bahkan Salman itu sering manggil dia itu bokem, bocah kematian gitu. Tapi siapa yang menyangka kalau dia akan menikah di usia muda? Gue yakin gak akan ada yang nyangka. Dan itu adalah satu contoh dari apa yang tadi gue sebutkan. Dia mungkin terlihat kayak kocak, cuek, terlihat cuman main-main, tapi apapun keputusan dia soal karya dan hidup, itu datang dan berproses dari sebuah pikiran dan kebijaksanaan yang tinggi. Salma itu masih 23 tahun. Dan itu orang gak akan lihat kalau gak berkenalan dan gak ngobrol langsung dengan karya-karyanya Salma. Dan menurut gua, orang seperti dia itu gak banyak gitu loh. Dia itu unik. Gue kenal dan juga mengamati beberapa orang yang punya latar belakang pendidikan musik, walau nggak semuanya ya, tapi kebanyakan dari mereka tidak hanya memperoleh musikalitas yang tinggi dari pendidikan itu, tapi juga ego. Kualitas malah membuat mereka jadi terkesan eksklusif gitu loh. Dan itu memang sebuah kecenderungan yang membuat mereka justru lemah dari sisi inspiratifnya. Ini nggak spesifik di Indonesia aja ya. Ada beberapa orang yang menang penghargaan gitu ya. Anggaplah yang sistemnya voting, atau yang secara gengsi itu agak kurang. Dan mereka memilih untuk nggak datang gitu. Bukan karena berhalangan, tapi ya males aja gitu. Merasa penghargaan itu receh buat mereka. Mereka kehilangan esensi dan larut dalam ekstrinsik. Mereka butuh orang-orang untuk menempatkan mereka pada standar kualitas yang mereka mau gitu. Inilah yang berbeda dengan apa yang berharga pada diri Salma. Gue tuh sampai sekarang masih takjub ya soal kerendahan hati dia. Merasa paling biasa di saat dunia jelas-jelas menuliskan nama dia dengan hal-hal yang luar biasa. Gue masih ingat saat dia di acara Vindes, ketika ditanya soal nonton Java Jazz atau enggak, dia cuman bilang enggak. Padahal dia tampil di panggung utama saat itu. Dan gue yakin dia itu bukannya sengaja untuk nggak ngasih tahu, tapi emang dia nggak kepikiran aja untuk jawab yang lain gitu. Coba lu pikir. Gimana setelah acara itu, setelah Salma pulang, lalu ada kru dari Vindes yang ngasih tahu kalau sebenarnya Salma itu tampil di Java Jazz, itu pasti efeknya sangat besar gitu loh. Kerendahan hati dia itu jadi sebuah ketinggian level attitude yang bisa dipahami orang. Sama halnya dengan saat dia di YouTube-nya Boy William ya. Dia bilang nggak bisa nyanyi itulah, nggak bisa nada tinggi lah, nggak bisa akrobatik lah. Tapi kalau Boy iseng gitu ya, melihat video-video dia mau tuh perform dulu sebelum idol, apa sih Boy nggak geleng-geleng kepala gitu? Sadar nggak sih kalau setiap orang yang ada dalam sejarah hidup Salma itu cuma punya kata-kata bangga ketika ditanya soal Salma, termasuk guru-gurunya, dosen-dosennya gitu. Kalau orang tua kita bangga sama kita, itu jelas hal yang sangat besar dan berarti. Itu iya, tapi mungkin ada unsur subjektifnya gitu. Karena ada hubungan orang tua dan anak. Tapi kalau ada orang yang kayak gua atau kayak kalian yang nggak kenal Salma, nggak tahu dia gimana dulunya, nggak ada irisan atau keterlibatan secara personal maupun emosional, terus tiba-tiba lu bangga lihat dia gitu, maka itu adalah sebuah output dari bagaimana Salma mampu menghargai sebuah esensi, lalu itu membesarkannya di mata setiap orang dalam sebuah serah terima esensi yang paling sempurna gitu. Ini bukan gua mau muji-muji Salma ya, tapi terserahlah haters mau bilang gua terlalu lebay memuji-muji Salma ya bodo amat gitu. Tapi itulah yang kurang lebih selama 2 tahun ini gua dapatkan yang bisa gua lihat. Tidak hanya dari personalnya Salma, tapi juga cara dia berbahasa dalam karya dan cara dia untuk menentukan hidup dia sendiri gitu.
pilihan-pilihan hidup yang dia ambil gitu. Sebenarnya hari ini gue gak mau bikin konten karena sebenarnya gue lagi sakit. Tapi karena tadi gue habis ngeliat TX sama habis menang penghargaan, gue jadi kepikiran buat ngomong ini gitu. Jadi segitu aja dari gue, dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil. Karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.